sini ada momentum yang break EMA 50. Dia naik seolah-olah membuat arah kukuh buy yang baru, padahal ini adalah arah yang fake. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan coba menjawab pertanyaan beberapa teman kita yang sebelumnya pernah menanyakan beberapa kali dan beberapa orang tentang bagaimana cara kita kalau melakukan entry secara counter trend kalau hanya fokus satu pair saja. Sebut saja misalnya cuman gold saja kita trading. Kan kita perlu melakukan yang namanya kadang-kadang counter trend, kadang-kadang yang follow trend karena cuma mengandalkan satu pair. Oke, mungkin di video kali ini mencoba jawab dan semoga bisa membantu. Oke, sebelum kita bahas ke pembahasan, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya terlebih dahulu diklik tombol subscribe, like dan share ke kawan-kawan kita yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang sudah kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman. Simak dulu informasi berikut ini. Buat kalian yang sedang mencari penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa trading, XM punya solusinya. Gabung dengan program afiliasi XM sekarang. Caranya gampang banget, cuma butuh 3 menit saja untuk mendaftar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Caranya cukup gampang. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk mendaftar terlebih dahulu. Kalian juga perlu tahu apa aja keuntungan yang akan kalian dapatkan dengan bergabung di program afiliasi XM. Nah, keuntungan itu bisa mendapatkan komisi hingga $80 per lot atau sekitar Rp1.280.000 per lot transaksi dari klien yang kalian undang. Tanpa batasan komisi, kalian bisa mengundang sebanyak mungkin. Kemudian, pantau pendapatan real time. Monitor penghasilan kalian setiap hari secara akurat dan transparan. Pembayaran tepat waktu. Kalian dapat menarik komisi kapan saja tanpa biaya tambahan. Lalu ada program hadiah Mitra XM, raih hingga $150.000 dalam setiap pencapaian kalian. Tapi itu belum semua. Nikmati juga fitur tambahan, ada yang namanya auto rebate otomatis, penarikan mingguan tanpa batas. Ada juga manajer akun personal. Tim XM mendukung kalian dalam 18 bahasa yang berbeda. Ada juga kontes dan hadiah mewah. Ikuti kontes eksklusif dan manfaatkan promosi dengan hadiah mewah. Klik link di deskripsi untuk bergabung dan mulai hasilkan cuan sekarang juga. Oke, itu dia informasinya, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita akan pergi kepada chart untuk melihat cara counter trend. Oke. Nah, di sini kebetulan Mimin melakukan entry counter trend pada satu setup MHV ya. Di sini teman-teman bisa lihat di candle pertama itu yang namanya candle reverse. Yang ini candle reverse. Kemudian Mimin entry di candle retest. Nah, untuk kita filter counter trend, pastikan jarak candle dengan MA50 sudah jauh. Itu aturan counter trend. Karena semakin jauh candle dengan MA50 maka akan semakin redo. Ini kita scalping aja untuk counter trend ya. Karena ini berpotensi menjadi re-entry buy balik nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kita biarkan saja. Di sini kita bahas cara counter trend. Oke, mungkin di sebelah sini kalau teman-teman lihat ada pertanyaan yang baru ya. Di sini Min kan ada ekstrim, di sini MHV ya, dia naik balik ya. Kalau di sini kan ekstrim, TP wajib MHV, tapi dia turun ke langkah pertama ke mid B. Apabila jadi arah nanti berkemungkinan akan mengejar kawasan 550.
Oke. Dan kalau di sini kita lihat kepada time frame H4, di H4 belum ada apa-apa, sedang proses running reverse candle. Tapi kenapa kita berani melakukan sell? Kan gitu pertanyaannya. Oke, sekarang kita kembali fokus kepada H1. Nah, di sini H1 alasan kita entry sell dalam keadaan market hilang volume sell berlaku setelah ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, karena candle dengan EMA50 sudah jauh meskipun saat ini EMA50-nya belum keluar. Ya, itu yang pertama yang kita bahas secara counter trend. Nah, untuk destinasi pertama dia sudah sampai ke area mid BB. Ini adalah penghalang utama untuk dia mencapai ke low BB. Ya, kalau kita mau TP, kalau ada entry beberapa kali entry kita sudah boleh TP karena sudah sampai di TP1 lah kalau kita sebutkan di dalam counter trend. Nah, untuk memvalidasi kita lihat ketika MAV ini apa yang akan berlaku di time frame bawahnya. Maka kalau ini H1 sebagai time frame pertama untuk counter trend kita ambil di M15. Nah, di M15 kita di sini ada setup ya. Yang pertama di sini telah berlaku ekstrim, di sini ada sinyal arah kukuh dan berada di zona re-entry. Ya, ini kita masuk untuk re-entry dan sekarang sudah diteruskan dengan momentum. Tapi momentum yang M15 ini belum bisa dikatakan valid atau dominan valid karena di H1 belum close menjadi arah kukuh. Di sini baru menjadi arah awal. Jadi berpotensi untuk naik balik, dia buat MAV kedua baru turun nanti atau membuat arah yang baru. Oke. Sekarang kita bahas yang di atas ini, di entry di candle retest. Kalau kita lihat kepada M15, kita melakukan entry pada setup re-entry. Oke. Nah, di sini ada arah kukuh. Arah kukuh yang memvalidkan di time frame M5 ada momentum. Sekarang kita lihat di M5 ada nggak momentum. Nah, di sini ada momentum yang break EMA 50. Dia naik seolah-olah membuat arah kukuh buy yang baru, padahal ini adalah arah yang fake. Oke, kita sell berdasarkan kita follow momentum M5 dan sepatutnya kita sudah boleh TP ya. Kenapa? Karena di sini ada sinyal momentum yang baru dan di sini belum ada arah kukuh. Dia akan menjadi menjadi halangan pertama untuk meneruskan ke low BB. Tapi kalau kita melihat kepada momentum M15 sudah ada momentum, destinasi momentum M15 akan ke low BB H1, tetapi belum kuat lagi sebab belum ada arah di H1 ya. Berbeda dengan M15 yang tadi, di sini ada arah kukuh, di sini ada re-entry, di M5 ada momentum sell. Nah, momentum sell yang ini kita follow tadi di candle retest H1 untuk kita melakukan sell. Ini untuk counter trend bukan follow trend. Kenapa ini counter trend? Karena dari H1 itu masih uptrend, dari H4 juga masih uptrend, dan dari daily pun masih uptrend, weekly pun masih trend yang kuat. Ini kita memanfaatkan counter trend sementara. Nah, itu cara counter trend di candle retest. Kita selalunya mencari di candle retest. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, Min, kenapa di sini ada ekstrim, di sini ada ciri-ciri MAV dia terbatal. Sekarang kita tandain ya. Di area ini kita tandain untuk kita lihat. Ini area MAV. Sekarang turunkan ke M15. Nah, M15 apa yang berlaku? Tidak ada satupun arah kukuh. Dia menjadi tertahan di area re-entry pertemuan mid BB yang ini. Jadi kita belum siap untuk counter trend di MAV yang ini karena bisa mampus kita ya kan, cari pasal. Lebih baik kalau seperti ini kita cari buy. Apalagi ini kalau kita lihat di H4 masih candle penerusan. Nah, seperti itu. Jadi ini alasan MAV ini belum bisa dikatakan valid. Ya, meskipun di sini ada reverse kan, di sini ada reverse, ya di sini ada retest, ada reverse dan retest, tetapi di M15 tidak memberikan setup apapun. Oke,
Nah, itu cara counter trend. Counter trend lebih tepatnya kita scalping lah ya, bukan untuk hold lama-lama sebelum ada momentum. Oke, nah sekarang next level kita tunggu arah kukuh di H1, dan apabila dia terbatal maka akan muncul, sorry sebentar kita hapus dulu ya, hapus dulu biar bersih. Dia sudah mulai naik balik ya, dia tertahan pada time frame H1 di kawasan mid BB. Nah, Mimin sengaja biarkan untuk kita lihat bahwa memang penghalangnya berada di mid BB karena kekuatan momentum yang ini masih kuat ya. Jadi berkemungkinan juga ini karena di M15 sudah ada momentum dan dia akan mencari re-entry jika re-entry ini valid ya, atau sekurang-kurangnya dia akan ke top BB kembali. Kenapa? Karena di H1 belum ada arah kukuh dan di H4 pun belum menjadi close candle reverse ya. Jadi ini resiko counter trend. Jadi kalau counter trend ya jangan diambil banyak-banyak ya, penghalangnya mid BB maksimal ke area MA50 dan mid BB. Seperti itu teman-teman. Jadi buat yang bertanya tentang counter trend, semoga bisa menjawab ya. Nah, di sini kita masih kekuatan momentum masih ada kalau kita hanya berfokus kepada M15, tapi di M5 di sini akan menjadi kemari. Nanti mid BB akan top BB akan bertemu dengan M50, berkemungkinan akan menjadi extreme diamond nantinya seperti itu. Kalau re-entry momentum M15 yang ini valid. Kalau tidak valid terbatal, maka di M5 akan menjadi momentum yang baru. Momentum yang baru dia naik dulu sideways sampai nantinya di M15 valid sampai juga di H1 menjadi arah yang kukuh ya. Karena kita hanya mengambil counter trend, tentunya kalau counter trend ya jangan ditahan lama-lama ya, apalagi sudah berada di kawasan mid BB. Nah ya, tapi entry kita sudah tepat berada di candle retest ya. Yang mana candle retest? Yang ini. Yang mana candle reverse? Yang ini. Di ciri-ciri MHV, meskipun MHV ini belum valid ya. Apa yang memvalidkan MHV? Setelah muncul arah kukuh ya. Setelah arah kukuh muncul baru valid, baru MHV itu valid ya. Sebaiknya MHV itu lebih valid apabila di time frame atasnya sedang berlaku ekstrim ya. Misalnya di H4 berlaku ekstrim, di sini reverse pun belum ada ya. Kalau ada candle reverse, ada candle retest, maka di H4 adalah ekstrim. Di time frame kedua selalunya akan berlaku MHV ekstrim, TP wajib MHV. Nah seperti itu. Tapi sekarang belum ada arah kukuh dan di H4 belum menjadi candle reverse, jadi resikonya masih besar. Tadi kita entry di candle reverse hanya sekedar melihat retest di H1 dan jarak dengan M50. Nah kadang-kadang setelah dia berada di kawasan mid BB, dia tinggalkan ekor. Kalau dia naik lagi nanti MA50 yang mengejar candle seperti itu ya. Apalagi ini masih ciri-ciri zone zero loss-nya masih kuat untuk naik. Di sini kawan-kawan bisa lihat ada momentum ya, belum ada momentum sell. Di sini mid BB dan M50 berdekat-dekatan. Di sini baru ada jarak yang lumayan jauh, sehingga tadi kita coba praktekkan untuk sell sebagai contoh ya. Untuk counter trend boleh-boleh aja counter trend ya, tapi jangan berharap santai seperti follow trend, karena trend is our friend. Oke, tapi kenapa kita lawan ya? Karena pertanyaan tadi, karena hanya trading di satu time frame
Misalnya gold, hanya gold saja saya yang trading. Jadi mau nggak mau harus mempelajari strategi follow trend dan counter trend. Tapi kalau MA50 dekat dengan mid BB, jangan coba-coba untuk counter trend. Potensi terbatalnya untuk retracement itu tinggi. Ya, kalau MA50 dengan mid BB agak jauh itu boleh. Dengan catatan di time frame bawahnya ada setup. Ya. Begitu juga kalau M15, maka di M5 akan ada setup. Seperti yang tadi ini ya. Seperti tadi di M5 ada momentum dan re-entry yang terlajak seolah-olah mau naik. Ya, padahal di M15 juga ada sinyal arah kukuh yang ini. Dan ini kawasan re-entry. Kawasan arah kukuh dan re-entry M15. Di re-entry M15 ini adalah candle retest daripada time frame H1 yang ini. Ya, ini adalah candle retest. Nah, di sini kalau kita gabungkan dengan Fibo Musang, di sini kita bisa melihat ada satu CB1 break. Yang ini candle yang break CB. Nah, candle ini yang break CB. Jadi, kalau kita mencari setup di Musang, kita akan menarik Fibonacci. Kita coba tarik Fibonacci dari CB1 break, dari close ke shadow. Mana? Nah, dia berpotensi naik kembali ke area ini. Selama tidak dipecahkan harga tertinggi yang atas ini, maka CB1 itu masih valid. Ya, tapi kita lihat destinasinya. Nah, kalau CB1 itu valid, maka destinasi pertama dia akan ke area EMA50 TP1. Ya, sesuai dengan BBMA juga. Oke. Nah, itu kalau kita kombinasikan. Tapi kalau belum terlalu mengerti ya jangan digabung-gabungkan terlebih dahulu. Nanti bisa error ya. Karena setiap teknik itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, itu cara kita follow trend dan counter trend. Semoga bisa menjawab ya sekilas tentang counter trend. Kebetulan tadi mimin entry di candle retest karena teringat banyak teman-teman yang menanyakan counter trend, jadi ya kita rekam secara langsung ya. Dan nantinya kalau re-entry M15 ini valid karena ada momentum, maka giliran entry sell di kawasan E50 dan top BB M5. Syarat tidak boleh ada momentum yang baru. Kalau ada momentum yang baru, M15 membuat arah kukuh yang baru, maka setup M15 gagal. Kenapa? Karena dihampat kalau kita lihat belum ada reverse. Walaupun ada reverse, nanti setelah reverse akan ada retest. Nah, seperti di H1 tadi. Di sini ada reverse, yang candle yang ini ada reverse, ini candle retest. Nah, ini reverse, ini retest. Kita entry di retest candle, kita validkan di M15 ada setup. Setup re-entry daripada arah kukuh. Ya, tapi kalau counter trend seperti ini ya janganlah tamak-tamak ya. Karena kita counter trend. Trend belum ada perubahan di time frame sampai ke atas, belum ada sinyal yang kuat untuk mendukung hold. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan kita berkenaan dengan counter trend. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman tentang strategi follow trend dan counter trend. Tadi syarat utama harus ada sinyal, retest, reverse, retest, baru kita cari setup di time frame bawahnya. Dan perhatikan juga jarak EMA50 dengan candle mulai jauh. Oke, semoga bisa dapat diambil paham ya, bisa diambil manfaat. Min akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.